Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ya, mudah-mudahan ibu berdoa kalian hari ini ya tetap semangat, diberikan kenikmatan oleh Allah, kesehatan dan juga kesehatan untuk keluarga kalian. Baik anak-anakku sekalian, ya tetap semangat. Hari ini kita belajar tentang properti yang digunakan dalam tari, dan juga ibu akan menjelaskan tentang gambar cerita. Baik, ya. Pertama, properti yang digunakan dalam tari ya. Nah, kita lihat anak-anak mungkin pernah melihat atau mungkin pernah melakukan tari payung ya nak ya, dari mana? Sumatera Barat ya. Properti atau alat yang digunakan yaitu payung ya nak ya. Nah, bagaimana dengan tari golek di Bali ya? Kita ada berapa banyak macam tarian yang ada di daerah yang semuanya ada berapa provinsi? Ya, 34 provinsi. Baik, ibu akan hanya beberapa provinsi saja yang akan ibu jelaskan di sini ya. Properti yang digunakannya itu apa? Kipas ya. Coba lihat, pernah melihat ya tari golek? Baik. Nah, kalau ada yang orang Cirebon, nah pernah melihat bukan tari topeng ya? Ya, properti yang digunakan topeng. Nah, bagi yang di Jawa Barat ya, nah tari apa nak? Jaipong, betul ya. Nah, properti yang digunakan selendang ya. Biasanya kalau di Jawa Barat, kalian juga tinggal di Jawa Barat ya, provinsi Jawa Barat, Bekasi ya. Mungkin di daerah kabupaten masih banyak yang melakukan ya tari jaipong. Apa yang dimaksud dengan properti tari? Yaitu benda-benda yang mendukung suatu gerak tarian. Fungsinya apa ya? Ya, pertama menambah keindahan tarian. Yang kedua, anak-anakku, menyampaikan pesan atau makna suatu tarian. Jadi contoh ya Una ya, tari topeng ya. Biasanya tidak menampilkan wajah aslinya ya, tapi yang ditampilkan adalah topengnya. Begitu juga dengan tari jaipong ya. Ya, dengan selendangnya, propertinya nah punya makna khusus ya dalam suatu tarian. Nah, di sini akan ibu jelaskan persiapan yang dilakukan sebelum pementasan tari ya. Coba anak-anakku lihat gambar ini tari. Ya, betul tari ya. Salah satu dari tari Bali ya. Tarian dari daerah Bali. Nah, pertama adalah ya anak ya, persiapannya pemilihan tarian. Biasanya tarian itu ada perorangan, ada berpasangan atau kelompok. Dulu ibu masih ingat ya, waktu ibu masih di SMP ibu ya, ibu ada semacam ekskul tari ya, ekskul tari. Nah, yang dipersiapkan ekskul tari kemudian mencari pasangannya artinya wanita dengan wanita atau ahwat dengan ahwat ya. Biasanya begitu ya. Kalau kelompok biasanya kita lihat di
apa tarian Aceh ya. Nah, tarian Aceh. Nah, Ibu pernah melakukan sebuah tarian namanya tarian patah sembilan ya. Nah, itu berpasangan ya, memakai juga kipas. Yang kedua, anak-anakku mempersiapkan unsur pendukung. Apa yang pertama adalah pemilihan tata busana tari dan tata rias ya. Harus bagaimana busana yang akan dikenakan dan tata riasnya sesuai ya dengan busananya. Kemudian anak-anakku, pemilihan properti tarinya sendiri ya. Yang ketiga, pemilihan iringan ya. Jaipong biasanya ada gendangnya ya nak ya. Banyak juga yang pakai gendang dari Bali juga ada ya nak ya. Termasuk tari kecak ya nak ya. Nah, tadi Ibu hanya menjelaskan sekilas tentang properti tari ya. Nah, anak-anakku pernah membuat gambar cerita? Ya, mungkin kau pernah melihat ya, kadang-kadang melihat komik ya nak ya. Komik kalau Ibu di perpustakaan nak ya, sedang melihat baca-baca koran itu ya. Kalau lagi waktu istirahat, Ibu sempatkan ke perpustakaan. Itu banyak anak-anak juga ya, teman-teman kalian ke perpustakaan untuk mencari buku-buku atau yang berkenaan dengan hal-hal pendidikan ya. Nah, ada juga buku-buku tentang kisah Nabi ya. Banyak. Nah, kalian kalau ingin banyak ilmunya, yaitu banyak sering membaca, karena itu membaca adalah jendela ilmu ya. Kenapa? Karena dengan membaca kalian akan mempunyai banyak pengetahuan ya dari bacaan yang kalian baca. Nah, Ibu hanya melihat di sini, menjelaskan di sini ya, cara membuat karya gambar cerita. Ciri-cirinya nak. Pertama, sebagian besar terdiri dari gambar ya. Yang kedua, gambar sesuai isi cerita. Yang ketiga, gambar berurutan sesuai alur cerita ya. Lalu bagaimana sih membuat karya gambar cerita? Nah, kita tentukan tema dulu ya. Temanya apa? Misalnya temanya tentang kebersihan ya, atau tentang lingkungan sekolah, atau tentang olahraga ya. Tentukan dulu temanya. Yang kedua, tentukan juga apakah kamu akan membuat cerita berbentuk cerita, bergambar, atau komik ya. Bu pernah lihat juga teman-teman kalian sangat suka sekali beli komik ya. Kalau lagi istirahat ya, sembari makan, sembari baca-baca komik ya. Nah, yang ketiga, pada cerita bergambar, teks cerita dituliskan dalam bentuk narasi. Kalau cerita bergambar ya. Nah, ini ada contohnya depan di contoh gambar ini nak ya. Yaitu di luar gambarnya ya, narasinya sendiri. Baik, yang keempat, pada komik ya, cerita dituliskan dalam bentuk percakapan ya. Di dalam percakapan itu sendiri ada gambar ya. Nah, misalnya percakapan tentang dua orang ya,
yang berbicara tentang bagaimana misalnya menjaga lingkungan agar bersih ya, atau kerja kelompok ya nak ya. Baik, membuat gambar cerita, yang langkah-langkah membuatnya yaitu nak ya. Pertama adalah menentukan tema. Tadi sudah ya Ibu katakan, tema akan memberikan bayangan gambar apa yang akan kita buat. Lalu yang kedua, mempersiapkan alat gambar. Alat gambarnya kalau misalnya teknik kering ya tidak memerlukan air. Misalnya kalian memakai pensil. Kalau di sini ada arang ya, mungkin jarang sekali adanya di pedesaan biasanya ya. Ada juga sih kalau kreativitas macam-macam ya. Ada kapur dan krayon. Teknik basah memerlukan air atau minyak, cat air ya, tinta bak, cat poster, cat akrilik dan cat minyak. Kemudian membuat sketsa gambar setelah itu ya. Setelah semuanya temanya udah tahu, mempersiapkan alat gambarnya juga, membuatkan sketsa gambar. Dengan apa? Menggunakan pensil dulu agar mudah dihapus ya. Untuk membuat sketsa menentukan baik tidaknya suatu gambar. Kalau langsung pakai cat airnya itu kalau tidak menarik ya, tidak sesuai dengan kriteria yang kalian akan sampaikan ya, tidak bisa dihapus ya. Maka diperlukan untuk membuat sketsa gambar. Lalu menyempurnakannya dengan mewarnai gambar ya nak ya. Ya, coba lihat kalau sebelah kanan kalian di situ ada gambar ya. Ilustrasi dulu seperti itu. Baik, sekarang bagaimana mewarnai sketsa dalam teknik tertentu? Teknik mewarnai ya bermacam-macam, tergantung alat gambar yang digunakan. Ya, coba kita lihat contohnya. Ada yang memakai teknik arsiran. Ya. Ada juga teknik gradasi. Pernah kan belajar waktu kelas 1 dengan Pak Budi ya? Nah, memakai teknik gradasi ya. Nah, ini ada juga dengan cat air. Ya. Baik anak-anakku sekalian, ya mudah-mudahan apa yang telah Ibu jelaskan, Ibu sampaikan ya dapat kalian pahami. Ya, Ibu cukupkan dengan mengucap alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.